Tadi ya saya ingetin sekali lagi nih, saya ngomel nih. Ini kalau saya ngomel kayak gini. Kabit, saya nggak mau ada excuse. Segera kumpulkan kebutuhan kalian, request kalian terhadap program kerja masing-masing. Kalau kalian nggak merasa nggak sanggup ngasih itu, berarti kalian nggak yakin dengan program kerja kalian masing-masing. Saya minta ubah. Ubah ke yang lebih sederhana. Sehingga kalian berani gitu. Oh, aku butuh 1 juta, aku butuh 2 juta gitu. Saya lebih suka begitu. Daripada kalian bikin programnya gede, tapi kalian nggak tahu nilainya seberapa gitu. Kasih nilainya, apakah itu butuh budget, apakah itu butuh tenaga kerja, apakah butuh peralatan, nanti kita sediakan, kita cari-cariin. Kalau kasnya Kodapan sanggup, kita akan bayarin. Kalau tidak sanggup, kita cariin sponsor untuk biaya. Oke? Nggak ada lagi excuse. Seminggu ke depan saya kasih waktu seminggu lagi. Tidak boleh ada excuse saya sibuk, saya lagi nggak ada waktu. No, saya nggak ada budaya seperti itu di Koperasi Kudapan. Kerjakan kalau emang ada waktu. Saat ada waktu senggang, kerjain. Nggak mungkin lah dalam seminggu nggak ada waktu luang. Pacaran aja minggu malam mingguan bisa, terus nggak bisa ngurus koperasi panen. Saya aja yang jomblo selalu ada waktu, ya. Every day is Sunday. Oke, saya akan tutup dengan seperti biasa, saya akan membacakan surat yang bagus. Ini surat soal kerja keras sebenarnya. Surat Al-Insyirah. Tunggu, maaf ya, saya cari dulu. Takut salah nanti terjemahan. Kalau suratnya sih saya hafal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zuhrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutanmu bagimu, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sebetulnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kemudahan itu ada kesulitan. Jadi dua-duanya ada. Jadi jangan pernah senang kalau tiba-tiba hidupnya merasa mudah, berarti habis itu pasti ada yang sulit gitu. Ada hadiah dari Tuhan, kesulitan gitu. Kalau hidupnya lagi capek-capeknya, lagi sulit-sulitnya, harus tetap optimis karena setelah kesulitan itu pasti ada sesuatu yang membahagiakan, ada sesuatu yang bikin kita senang. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetap bekerja keras. Kalau kita udah lega sama satu kerjaan, beres. Jangan leleh ya. Ingat bahwa Tuhan akan langsung ngasih kita kerjaan yang lain gitu. Nggak boleh santai-santai. Boleh santai-santai sesekali buat hiburan, tapi nggak boleh mengisi hidupnya hanya untuk santai. Dan hanya kepada Tuhan lah kamu berharap gitu ya. Siapa nih? Shadaqallahul azim. Oke, dadah Pak Pupung. Jangan pernah putus asa. Putus asa sama dengan bunuh diri. Bunuh diri tidak. Wah, mantap Pak. Betul, saya senang Pak. Putus asa itu sama dengan bunuh diri, betul. Bunuh diri terhadap kesempatan hidup. Mas Wandi kayaknya mau ngomong nih. Saya mau coba, ini buat yang non-muslim saya coba, ini ada nih. Dari Alkitab, kalau yang Kristen. Tapi kalau yang Buddha dan Hindu, maaf dulu ya. Saya belum sempat nyari, tapi biar kita cepat. Korintius 10:13, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung ini. Itu buat yang non-muslim, yang buat Kristen, silakan untuk diamalkan. Tuhan sudah menjamin apapun yang dikasih ke kita tuh pasti bisa kita tanggung. Seberat apapun kerjanya. Saya mau share lagi tadi video yang barusan saya share. Ini pelatihan dari NLP kita. Nanti teman-teman boleh coba di rumah. Nah, saya share screen dulu. Ya. Sedikit lagi saya minta waktu 10 menit untuk share sesuatu. Teman-teman perhatikan, ini dulu saya pernah dikasih pelatihan NLP sederhana aja sih, cuma 5 menit, tapi sangat berharga. Karena di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita ngejatin gelas, atau ini dulu pakai bolham, nah, bentar, saya pause dulu. Tadi, kalau kita ngejatin gelas atau bolham lampu, kalau kita percaya bahwa itu bisa pecah, dia akan pecah. Jadi kalau kita berpikir tidak akan pecah, dia nggak akan pecah tuh, lihat tuh. Itu gelas yang sama, cuma waktunya beda. Yang satu malam, yang satu habis saya sholat subuh dan tahajud. Tuh. Kalau saya bilang, pada saat saya pikir nggak pecah, dia nggak pecah. Tapi pantulan berikutnya saya pikir, saya langsung ngomong, pecah. Gitu. Nah, itu langsung pecah gelasnya. Ini yang saya bilang, saya berpikir konsisten, nggak berubah sama sekali, gelasnya nggak akan pecah nih. Nah, benar-benar gelasnya nggak pecah. Ini cuma permisalan, pelatihan aja sederhana. Teman-teman boleh coba di rumah. Ini beneran bisa kejadian.
Ini beneran bisa kejadian dan ini saya jamin kalau ada yang berani nyoba dan kekuatannya emang motivator mantap. Belum menjadi motivator. Belajar NLP doang Pak, sederhana, belum yang ngeceng-ngeceng amat. Cuma lucu-lucuan. Kalau kalau teman-teman sanggup berpikir fokus, punya keinginan kuat, mau bikin mimpi seaneh apapun tuh kejadian pasti. Gitu. Makanya saya kalau diajak taruhan saya selalu bilang, oh bisa aja. Lo mau nantang gua apa gitu. Kalau ditantang bikin apapun saya selalu sanggupin aja dulu, bisa gitu. Nih saya mau coba mau sedikit ngasih teguran buat yang lain. Kemarin masih ada yang saya minta tolong ini dong, tolong ini tuh. Masih ada yang ngomong, aduh mas aku nggak bisa. Nah itu hilangin kebudayaan itu. Hilangin kebiasaan menolak sesuatu karena merasa tidak bisa. Semua hal itu pasti bisa. Saya mau share sedikit omongan bapak saya. Bapak saya orangnya keras, dididik saya juga keras sekali kayak militer. Yang namanya kapasitas manusia, keterbatasan manusia itu cuma ada di pikirannya dia, di dalam otaknya dia. Kalau kita bilang nggak bisa, mau dikasih duit 150 miliar kayak, mau dikasih 300 orang untuk bantu, kayak 3.000 orang untuk bantu. Kalau di dalam kepalanya dia udah bilang nggak bisa, itu mau dipaksain gimana pun pasti nggak bisa. Sebaliknya, kalau orang udah punya mindset, segala hal itu harus bisa, pasti bisa. Gitu. Nah itu, dia nggak punya duit, utangnya banyak, nggak ada yang mau bantuin dia, dia bilang kejadian, itu pasti akan kejadian. Gitu. Nah, saya mau itu dipegang teguh sama teman-teman semua. Nanti akan saya ajarin lagi. Next session, kita akan belajar untuk gimana caranya bangun mimpi, bangun dream bareng-bareng. Termasuk mimpi personal nggak apa-apa, masukin aja. Nggak mesti mimpinya koperasi kok. Justru mimpi-mimpi personal kalian itu masukkan ke dalam koperasi. Jadikan koperasi ini fasilitas untuk mewujudkan mimpinya. Pengen mimpi punya bisnis 30 miliar, oke. Berarti kamu harus siap jadi suppliernya kudapan. Aku pengen jadi pembicara mas, ya udah. Nanti kita akan fasilitasi kamu setiap kali ada hal-hal kayak gini, TOT atau ada rakornas, kamu jadi pembicaranya. Itu. Ruli nanti misalnya pengen mas aku pengen jadi apa namanya menteri sosial, dia bilang udah ya udah lu akan gue kirim dulu jalan-jalan lihat keadaan masyarakat miskin, petani-petani, karena kalau nggak pernah kayak gitu gimana cara mau jadi menteri sosial gitu. Itu yang saya bilang nggak apa-apa, jadikan mimpi personal kamu itu sebagai sesuatu yang harus diakomodasi sama kudapan. Betul, nanti kita akan coba modif dikit supaya bisa diakomodasi oleh kudapan. Jangan hanya jadi mimpi kepentingan pribadi, tapi jadi kepentingan bersama gitu. Itu diolah, diedit dikit lah, di apa namanya, dipahat gitu, disesuaikan dengan mimpinya kudapan secara organisasi. Oke, gitu aja. Saya akan tutup. Ruli. Nah, karena gue tugas lo jadi MC ini, MC kok telat sih? Lo kenapa telat? Asik jalan-jalan. Enak ya jalan-jalan di Pangandaran. Oh, udah azan. Bro, lo tutup ya. Sebagai MC lo tutup ya. Saya serahkan kepada MC kita, Pak Ruli pribadi. Untuk menutup acara ini, saya cukupkan dulu omongan dan sharing saya kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi kedua, TOT, Kudapan Koperasi Data Pangan Nusantara. Oke, salam kebahagiaan untuk petani.